Selamat datang di Lambe Sunda. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Berkaca pada negara lain, Indonesia patut meminta maaf atas tragedi 65, ditulis oleh Monique Ritzker. Setiap September tiba, publik di Indonesia kembali mengingat tragedi kemanusiaan 30 September 1965. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Para jenderal tentara yang diisukan dibunuh oleh komunis menjadi awal saling bunuh di Jawa selama beberapa bulan hingga jumlah korban pembunuhan massal mencapai hampir 1 juta jiwa menurut rilis Kopkamtib, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban pada tahun 1966. Sedangkan menurut Komnas HAM, jumlah korban berkisar antara 500.000 hingga 3 juta orang, termasuk yang dibuang ke Pulau Buru. Komunisme menjadi momok terlebih karena Orde Baru mendiskriminasi mereka yang diduga berkaitan dengan komunis dengan atau tanpa bukti. Bagi generasi pasca reformasi, komunisme menjadi hantu. Sesuatu yang dipercayai ada meski tak pernah benar-benar melihat orang atau organisasi yang berpaham komunisme hidup di Indonesia. Isu komunisme menjadi materi untuk membangun ketakutan dan menjadi topik narasi untuk merawat kebencian. Berdasarkan riset Wahid Foundation tahun 2017, komunis adalah hal paling dibenci setelah LGBT, yang diikuti dengan isu Yahudi di tempat ketiga. Kebencian tentu bukan untuk dipelihara, karena itu sangat perlu dilakukan pelurusan sejarah terkait peristiwa 1965 dengan menggunakan kebenaran dan mengakui kesalahan masa lalu. Salah satu cara untuk menghentikan paranoid terhadap komunisme adalah rekonsiliasi antara korban dan pelaku yang dapat diawali dengan kesadaran untuk meminta maaf terhadap korban. Jerman menjadi contoh yang tepat untuk hal ini. Meski Jerman bukan berarti Nazi, namun atas nama pemerintah Jerman, Kanselir Jerman Angela Merkel telah meminta maaf atas Holocaust yang disampaikan pada tahun 2007 di depan Majelis Umum PBB. Permintaan maaf atas tragedi pembunuhan jutaan orang Yahudi kembali diulang Merkel saat berkunjung ke Parlemen Israel tahun 2008. Permintaan maaf Merkel tentu tak akan membuat para penyintas dan keluarga mereka melupakan tragedi kemanusiaan tersebut. Namun kesalahan yang dilakukan oleh Nazi dan akhirnya melibatkan banyak warga Jerman membuat Merkel mengakui kesalahan itu dan meminta maaf. Kebesaran jiwa Merkel membuat ia mendapat penghargaan perdamaian Seoul pada tahun 2014. Permintaan maaf terhadap tragedi kemanusiaan juga dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap keluarga korban pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan tahun 1946 hingga 1947 dan korban agresi militer Belanda tahun 1947 di Rawagede, Jawa Barat. Meski permintaan maaf itu dilakukan setelah adanya gugatan hukum keluarga korban melalui pengadilan di Belanda, pemerintah Belanda menunjukkan niat baik dengan menyampaikan permintaan maaf dan memberikan kompensasi ganti rugi kepada keluarga korban.
Permintaan maaf bukan disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, tetapi melalui Duta Besar Belanda. Pada 12 September 2013, 14 keluarga korban menerima kompensasi masing-masing sebesar 20.000 euro. Selain Belanda, Jepang yang berkuasa sekitar 3,5 tahun di Indonesia turut meminta maaf atas kekejaman Jepang terhadap rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Tomiichi Murayama tahun 1995 dan diulangi kembali oleh Perdana Menteri Shinzo Abe tahun 2015 saat memperingati berakhirnya Perang Dunia Kedua. Namun Jepang tidak meminta maaf atas penindasan terhadap para perempuan yang dijadikan budak seks, Jungun Yanfu. Meski Jepang sudah memberi kompensasi kepada Jungun Yanfu dari Korea Selatan. Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.